Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ratih Rahmawati, NIM 1914300083, jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Adapun secara etimologi, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan atau menawarkan. Dari kata tersebut kemudian memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi, bisa disimpulkan, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi bisa dibilang bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap orang pernah melakukan negosiasi, baik dalam forum formal maupun non-formal. Jadi, di sini ada persiapan dalam negosiasi. Yang pertama, dalam persiapan negosiasi yaitu planning atau perencanaan merupakan tahap yang sangat penting sebelum melaksanakan negosiasi, karena tahap ini dapat menentukan jalannya negosiasi. Tahap perencanaan memiliki peran paling krusial karena mengatur hal-hal yang harus dilakukan selama negosiasi. Pada tahap ini, negosiasi merancang dan menggambarkan proses berjalannya negosiasi sehingga upaya paling awal untuk melakukan negosiasi terdapat pada tahap ini. Tahap persiapan diawali dengan mengumpulkan isu-isu yang akan dibahas dalam negosiasi dan menentukan isu prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar negosiator dapat memahami situasi yang akan dihadapi, sehingga dapat menentukan sikap dalam menanggapi isu tersebut. Sehingga seorang negosiator diharuskan untuk mempersiapkan hal-hal yang paling mendasar sebelum memulai negosiasi, yaitu memahami isu yang dihadapi. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan negosiator adalah memahami pemahaman tersebut akan memudahkan negosiator untuk mencapai tujuan negosiasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, negosiator harus mengetahui batas-batas dan tujuan dalam bernegosiasi sehingga proses negosiasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Menentukan tujuan dan target negosiasi secara cermat juga perlu diperhatikan negosiator dalam tahap persiapan. Tujuan dan target yang bersifat realistis akan memperbesar peluang tercapainya kesepakatan. Langkah selanjutnya dalam pihak persiapan adalah organizing atau berorganisasian. Para negosiator memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Apabila diatur secara tepat, tahap organizing dilakukan dengan cara mengelompokkan suatu tim negosiator untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan potensial, sehingga tahap ini hanya dilakukan apabila praktis negosiasi dijalankan secara berkelompok. Tahap selanjutnya pengumpulan informasi atau information gathering. Pada tahap ini terdapat 3 jenis informasi yang perlu dikumpulkan sebelum negosiasi dilakukan. Pertama yaitu informasi tentang isu yang akan
dibahas dan pemahaman negosiasi tentang isu tersebut untuk mempersiapkan terhadap kemungkinan apapun yang akan terjadi selama negosiasi. Informasi kedua adalah informasi tentang pihak lain yang mencakup kekuatan pihak tersebut. Tujuannya agar tercapai negosiasi tahap terakhir, yaitu sekaligus tahap terakhir dalam persiapan negosiasi adalah alternatif strategi atau penyusunan strategi alternatif. Pentingnya sikap terhadap perselisihan dan konflik. Negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkan. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi dengan baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Terus, negosiator curang harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat memenangkan negosiasi. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Yang keempat, negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak negosiasinya. Taktik negosiasi dan gaya negosiasi, yaitu pertama, mengetahui dengan siapa sedang berhadapan. 2. Buatlah penawaran pertama. 3. Berani meminta lebih banyak item dan jangan menawar terlalu rendah. 4. Memberi informasi sebanyak-banyaknya. 5. Interaksi hal yang tidak berwujud atau interaksi banyak-banyaknya. Terus di sini ada perilaku negosiasi. Yang pertama, perilaku asertif, bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku sendiri, menentukan batasan sehingga lawan mengetahui posisi mereka saat sedang bersama ketika berkomunikasi dengan jelas. Berlaku asertif berarti memiliki pendekatan yang positif dan proaktif. 2. Perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku yang kompetitif. Tujuannya untuk perilaku ini, baik yang terlihat maupun tidak, adalah untuk menjadi pemenang. Dalam kondisi ini harus ada seseorang yang kalah. Negosiator agresif biasanya mencapai tujuan dengan mematahkan semangat lawan negosiasi atau mengabaikan perasaan, keinginan, dan hak mereka. Ketiga, perilaku pasif. Seseorang yang menunjukkan perilaku pasif bisa dianggap sebagai korban yang tidak berdaya. Tipe orang yang seperti ini target dari takut agresif yang tidak disebutkan sebelumnya. 4. Perilaku manipulatif. Perilaku seperti ini kadang kala disebut sebagai agresif tidak langsung karena didasari oleh keinginan untuk menang dengan cara apapun. Terus di sini ada 5 internation negation skill. Yang pertama, you are homework, kerjakan pekerjaan rumahmu. Yang kedua, reverse counteroffer, yaitu menyiapkan penawaran. Yang ketiga, yaitu menetapkan peran kepada anggota tim. Yang keempat, start with an in the mind, mulai dengan akhiran dalam pikiran persiapan. Yang kelima, yaitu organization or anegion, negosiasi sedang berlangsung. Terus di sini ada kemampuan komunikasi jurnalistik, yaitu lobby. Lobby berbeda dengan negosiasi.
Lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantaran atau pihak yang membantu. Lobby dapat dilakukan untuk memberikan pengaruh, menarik dukungan yang sudah diberikan, mengubah kebijakan, memenangkan pengajuan kontrak, memperoleh akses atau kesepakatan, memudahkan urusan, memperjelas posisi dan menyampaikan perkembangan informasi terkini. Teknik persuasi, teknik dan seni berorganisasi yang diajarkan dalam pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan peserta menerapkan strategi negosiasi yang efektif serta dapat mengatasi kemungkinan adanya dialog dalam negosiasi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.